ciri mukmin yang mengagumkan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dan memuji umat Islam sebagai umat yang terbaik. Rasulullah SAW juga memuji orang yang beriman sebagai orang yang mengagumkan atau menakjubkan. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, sebagaimanapun keadaannya, dia tetap masih bisa meraih pahala yang banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'mini inna rawatu kullahu lahu khairan wa laysa dzalika li adil illa mu'mini in asabahu sabar syakara fakana khairan lah wa in asabahu darra sabar fakana khairan lah." Ajaban limri'il mu'mini, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin ini, mar'atuhu kullahu khairan, semua urusannya adalah baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa mu'minin, hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. In asabathu sabaru, apabila mendapatkan kesenangan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Wa in asabathu dharru, sebaliknya apabila dia tertimpa kesusahan, sabar, dia bersabar. Pamangkana khairan lahu, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2999. Dari hadis di atas ada 3 hal sifat yang harus kita miliki agar menjadi pribadi yang mengagumkan. Apakah kita termasuk kriteria hadis tersebut saya bacakan atau tidak? Mari kita uraikan. Pertama, berorientasi pada kebaikan. Seorang mukmin sangat senang melakukan kebaikan, berkontribusi, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 148, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma taqulu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa likulli wajhatun huwa muwalliha. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang dia menghadap kepadanya. Jadi umat Islam mesti tentukan kiblatnya. Beda dengan umat lainnya, subhanallah, luar biasa. Kenapa Allah telah menentukan kiblatnya? Asalnya pun Baitul Maqdis, sekarang dialihkan ke mana? Ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Setiap tahun atau setiap bulan bagi para umroh berangkat ke Baitullah, bagi orang yang mampu istiqomah berangkat haji ke Baitullah. Mudah-mudahan diundang juga ya, kita juga akan berangkat haji ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu can berangkat, mudah-mudahan dikasihkan rezeki oleh Allah bisa berangkat. Anu terus berangkat, mudah-mudahan berangkat dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Koyo ke mana, ke Arab? Berenang ke Arab deh. Ngalaksanakan rukun Islam anu kan? Maka ada ulang namasya, ada ulang wisata, selfie di situ. Ulang kalau sana harus selfie. Osok selfie. Kemana-mana selfie, di masjid selfie, di Ka'bah juga selfie, kayak Ka'bah Islam. Fastabiqul khairat, kata Allah. Maka berlomba-lomba dalam membuat kebaikan. Osok berlomba-lomba dalam membuat kebaikan kita. Sakabun, lomba tentara. Namun ayeuna iman yang terbaik, langsung udah pamit ke masjid. Namun iman yang terbaik, mau kan cicing imah masuk itu. Sampai saya coba nanti jauh berbeda.
Sarua makan nasi, bapak makan nasi, makan nasi. Coba teruskan bukan salah. Oh, salah. Sholat kayak imam jadi salah pasti ada manusia. Nabi juga pernah salah. Malah Nabi Anda juga pernah salah. Kebaik ada masalah. Ada masuk bulan Allah. Oh, itu tunggu dah. Dari kaya murah, dari kaya murah benar aja. Masuk itu. Aina mataku, di mana saja kamu berada. Sok, di mana, di kota, di kampung, ya. Di mana wae, kerja, kerja, pensiunan, kudu pas di kebun, berubah-ubah dalam hal kebaikan. Ya atibikumullahu jami'an, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Yakin Allah akan mengumpulkan semua. Rek nubeuna dan miskin. Komo anu bodoh nu pinter, ustaz, kiai, jamaah akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat. Yakin? Yakin sekiranya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha kuasa segala sesuatu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Setelah itu beliau bertanya, apakah mampu salah seorang dari kalian memperoleh 1000 kebaikan dalam sehari? Lalu salah seorang dari para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan mampu meraih 1000 kebaikan dalam sehari? Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa orang yang bertasbih 100 kali akan dicatat 1000 kebaikan untuknya dan dihapuskan 1000 kesalahan darinya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 4860. Nah, udah kalau dosa lain, dosa teh juga untuk dosa wah juga betul. Kenapa dosa? Luka rasa jadi luka rasanya. Masa ngomongin batur? Omong dosa gede, dosa letik, kan obat cek sahab langsung cek. Nah, obatnya kurang teh kudu banyak baca tasbih, istighfar. Kata Rasulullah SAW tadi, ketahuilah bahwa orang yang bertasbih 100 kali akan dicatat oleh Allah 1000 kebaikan dan untuknya dihapuskan 1000 kesalahan. Hanya dicatat oleh Allah. Oh, bacakan adalah bahasa dosa. Kamu bacakan istighfar 1 kali berarti kan 10. Bukan 100, 1000. Sehari apa? Sebenarnya beberapa hari. Yang mudah aja yang selalu diingat oleh kita bacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, carilah kenikmatan dan kebahagiaan dalam 3 hal. 3 hal yang mana? Pertama, di dalam sholat. So, cari kenikmatan dan kebahagiaan di sholat. Oh, so bahagia tidak sholat benar. Semua dalam di dalam arep. Oh, so bahagia tidak sholat. Kenikmatan yang sholat. Contoh nanti kamu kurang di mobil ya, kendaraan. Ada mus ada nih, mana ada kurang tetap nyetir gitunya. Subhanallah. Sok ayah aduh, iya ke waktu sholat nih. Kudu waktu sholat kudu datang di masjid di rumah subhanallah kan gitu. Sok itu perasaan ayah. Tak eta jadi.
Subhanallah, subhanallah ya kita nikmat kebahagiaan. Namun ingat, namun urang teringat ada, teringat karena sholat aja, kita jadi beri kebahagiaan wah, katanya. Tutup Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebenarnya kita mah ada harus sholat. Sakapel waktu imannya, waktu di atas subhanallah ya. Lamun ayeuna urang teu bisa, gini urang. Lamun ayeuna urang teu bisa melaksanakan kebahagiaan kenikmatan dalam waktu sholat, carilah ketika berzikir, membaca Al-Quran, berzikirlah ke Allah. Masa zikir, ingat ke Allah, bahagia teh ingat ke Allah teh, kenikmatan teh ingat ke Allah teh. Nah, eta cari suatu. Lamun ayeuna sholat mendapatkan kebahagiaan kenikmatan, tidak naon zikir tidak mendapatkan kebahagiaan kenikmatan. Cari lihat baca Al-Quran. Masa bahagia baca Al-Quran. Asa beruntung kan ya? Mau ayeuna soal baca Al-Quran di lain deui, sok ya deui sok gitu. Osok itu perasaan aya wae gitu kan subhanallah. Kita manusia. Tah coba urang teh bahagia baca Al-Quran teh. Ya, subhanallah. Subhanallah. Jika tidak kalian dapatkan dalam 3 hal itu, maka sadarilah bahwa pintu kebahagiaan sudah tertutup bagimu. Namun kurang, tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam sholat, tidak mendapatkan kebahagiaan dalam berzikir dan baca Al-Quran, sudah tertutup pintunya di dalam hatinya. Ditutupkan oleh Allah, kita diberi hidayah. Ayo begitu, banyak Pak. Hidayah subhanallah. Wahai manusia, koma ulah takabur. Pasal takabur kita cakaburnya, takabur kelompok duitnya, subhanallah ketenangnya. Pasal takabur, hasab wae tak manusia itu kayak setan. Makanya koma ulah takabur, tapi kudu loba bersyukur. Pasal itu, subhanallah ya. Ulah sasar, tapi kudu loba istighfar. Ulah salah, tapi kudu loba ibadah. Masa gitu? Masa salah? Oh, nah, tetap ke ibadahnya, nomor salahnya. Wahai manusia, mumpung aya keneh di alam dunia, koma ulah tinggalkeun sholat, ngaji Al-Quran, ulah poho ka fakir miskin, nulung kanu tutup nalak kanu masuk itu ulah poho ngaduakeun orang tua. Kita tiap pada sholat sama dua orang tua setiap sholat. Kumaha cenah doana teh? Cing kuping kumaha doana orang tua teh. Ari orang tuanya anu masih hidup, anu masih meninggal dunia. Doa yang masih hidup. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani. Tak enak mampu hidup. Beda dengan mati yang sekarang meninggal dunia. Nah, ada beda sama guna. Ada orang masih hidup. Untung masih ada orang tua yang masih hidup. Bacanya Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kedua orang tuaku serta berkasih sayang kepada mereka berdua seperti mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu kecil. Nah, ingat karena doakeun ke orang tua yang sudah meninggal dunia asa panjang itu. Udah sering baca sebenarnya terus sholat mayit gitu ya. Nah, dulu lagi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'atrib nujulahu wawasi madkhalahu wa'nsil bilmani wasalji wal bardi wa naqihi minal khotoya kama yunaqus saubul abyadu minad danas
Fa'adilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa jawjan khairan min jawjihi wa adkhilhul jannata wa'idhu min adabil qabri wa min fitnatihi wa min adabina. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, bebaskanlah, lepaskanlah kedua orang tuaku, dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah jalan masuknya, bersihkanlah kedua orang tuaku dengan air yang jernih dan sejuk, dan bersihkanlah kedua orang tuaku dari segala kesalahan, seperti baju putih yang bersih dari kotoran, dan gantilah tempat tinggalnya dengan tempat tinggal yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya, dan keluarga yang lebih baik dari yang ditinggalkannya. Masukkanlah kedua orang tuaku ke surga, dan lindungilah dari siksa yang kubur serta fitnahnya dan siksa api neraka. Masuk baca gitu? Baca. Itu semua doa orang tua yang masih hidup yang sudah meninggal. Beda. Manakala seorang mukmin telah berorientasi pada kebaikan, maka seluruh aktivitas yang dijalaninya akan memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Mu'minun surat 21 ayat 1. Sungguh pasti kata Allah, beruntung orang-orang yang mukmin yang telah mantap imannya dan terbukti dengan mengerjakan amal-amal soleh. Kamu beruntung kayak seorang mukmin, bukan orang lewat di mukmin. Beruntung pada Allah yang sudah mantap keimanannya. Kita sudah mantap keimanan kita, insya Allah. Subhanallah ya. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, iya. Masa khusyuk kita salat? Salat apa? Allahu Akbar atau Allahu Akbar? Allahu Akbar atau Akbar? Kalau budak mereka khusyuk. Ruwet pikiran kebanyakan bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Masuk itu. Subhanallah ya. Yaitu tumaninah dalam sholat, rendah hati, fokus serta menyadari dengan sepenuhnya bahwa dia sedang menghadap Sang Maha Pencipta. Kurang dia sholat harus tumaninah sholat teh. Lain di mas sholat berhubungan Allah Akbar gitu kan ya. Masuk itu anu di mana? Lalu kayak versi mau main bukan sempurna lain ya kemana? Kan ada maghribnya subhanallah bisa kalau ada dulu tak asar langsung cepat sikat tinggal terus kasih macam cuma nonton gitu ya. Nonton versi masuk nonton. Kalau Jawa Barat harus seperti versinya tidak susah diosongnya subhanallah. Ada sakit ada sarwa pengalaman kayak gitu. Saya itu jauh berbeda. Kudu rendah hati, jangan fokus ke sholatnya. Kalau terfokus, ya orang semua fokus kan nggak berguna setan baik. Serta menyadari dengan sepenuhnya bahwa dia sedang menghadap Sang Maha Pencipta. Pakaian kudu halus, kudu bagus, bersih, gitu kan? Lain dia mah asup ke masjid sholat, pakaian kaos bolong, katanya di gambaran di belakang teh, dah subhanallah ditinggalin di makmum anu belakang teh, itu gambar naon sebenarnya, nggak bayangkan gambar eta di naon di kaos anu jelema eta tah, asal gitu, pada saya eta, subhanallah, ada hati-hati kan jadi dosa kalau kurang ke masjid terus pakai kaos anu naon macaan pada nubuh tah, eta jadi hebat kan anu belakang
Madinah kebakar gitu subhanallah ya. Hati-hati keluar dicas ya. Subhanallah. Baju bersih harus mandi dulu ya menghadap sang raja. Subhanallah. Ari menghadap ke atas sama dari rumahnya gede itu rumahnya udah DP nah menghadap ke Allah. Subhanallah. Anu mengenai rezeki teh Allah, anu menghidupkeun mematikan teh Allah. Ya subhanallah kan gitu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridin. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Eta anu dalam hukum teh, anu ngajauhkan dari perkataan omongan anu tidak berguna dan tidak manfaatna. Orang udah ngobrol, anu tepana nunggu ngomongin batu, tidak manfaat, anu baik pulang nya, anu bermanfaat lebih hadeh lah. Orang yang menjauhkan diri atau tidak memberi perhatian secara lahir dan batin dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, yaitu sesuatu yang sebenarnya di satu sisi tidak dilarang, namun di sisi lain tidak ada mendatangkan manfaat. Yang kedua, bersyukur atas kesenangan. Kita diberikan kesenangan oleh Allah, bersyukur tidak? Bisa Allah kita bersyukur. Hidup kita senang tidak? Ya alhamdulillah bersenang, dia senang. Subhanallah. Allah berfirman, wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkurillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Hikmah itu adalah pemahaman, ilmu dan ungkapan. Anishkurillah, bersyukurlah kepada Allah. Kita diberi pemahaman, diberi hidayah, diberi ilmu oleh Allah. Kita harus bersyukur. Ayat ini pada syariatnya kepada Luqman dan putranya, tetapi pada hakikatnya kepada kita kaum muslimin muslimin untuk bersyukur karena kita sudah diberi nikmat oleh Allah berupa ilmu, ungkapan, pemahaman dan hikmah ya. Atas apa yang telah dianugerahkan kepada kita diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, artinya sesungguhnya manfaat pahala dari bersyukur itu kembali kepada para pelakunya. Kalau seseorang bersyukur, maka manfaatnya akan kembali kepada orang tersebut. Fa inna ma yashkuru li nafsihi, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran surat 31 Luqman ayat 12. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesenangan yang telah diberikan oleh Allah, atas kebahagiaan yang telah diberikan oleh Allah, dan kenikmatan yang diperoleh merupakan sikap yang sangat mulia. Ada 3 cara bagaimana kita harus bersyukur. Pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati. Baru kita bersyukur, yakni mengakui bahwa kenikmatan yang diperoleh berasal dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari hasil sendiri. Kenikmatan teh ada kayak kolon, udah sama kenikmatan kenikmatan keberhasilan bukan dari Allah tapi hasil diri sendiri. Namun justru kurang makan diusikeun dimarikeun usaha ku Allah, tidak daya tidak upaya angin Allah. Ya, subhanallah ya. Kedua, bersyukur dengan amal. yakni apapun yang dilakukannya merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur dengan lisan. Nah, lisan kita bersyukur ya, kita diberi nikmat oleh Allah ya. Bisa ngaji subuh di sini, ya subhanallah, bersyukur kepada Allah
hamdalah dengan lisan alhamdulillah, kembalikan kepada Allah. Syukur apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakan. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan dan harta adalah amanah yang dipercayakan. Yang semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah dan selalu bersyukur di dalam segala hal. Bersegeralah berlomba dalam kebaikan dimulai dari sekarang. Insyaallah sebentar lagi kan bulan Ramadan ya, subhanallah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita sampai ke dalam. Yang terakhir, yang ketiga, bersabar atas kesusahan. Kesabaran seorang mukmin dalam menghadapi kesusahan membuatnya menjadi tidak mudah berputus asa. Sesulit apapun keadaan yang menimpa, ia telah optimis akan hari esok yang lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Quran surat 94 ayat 5 sering dibaca. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-6 ya, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kita tadi sudah saya katakan bahwa sebentar lagi akan datang tangan Allah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah bisa melaksanakan ibadah saum tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sa'ban serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, perjalankanlah bulan ini kepada kami dengan penuh kebajikan dan iman serta keselamatan dan Islam. Rabbu dan Rabbu bulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat di masyarakat untuk kedepannya dan kehidupan sendiri. Mohon maaf. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.